Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat berjumpa kembali dengan Genpi. Bagaimana kabarnya sahabat? Mudah-mudahan hari ini senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat tentunya sudah dikenal dari sejak SMP kelas 9 dan juga bagi siswa-siswi SMA, dan tentunya bagi yang sudah berkuliah pun ini bukan hal yang asing lagi tentunya. Nah, untuk mengenal persamaan kuadrat kita terlebih dulu mengenal juga tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita lihat bersama ini bentuk umum persamaan kuadrat. Itu kita kenal adanya variabel dengan derajat tertinggi yaitu 2. Yang lainnya berderajat 1 dan ada yang tidak mengandung variabel yaitu yang disebut dengan konstanta. Jadi kita kenal nilai A adalah koefisien yang di depan X kuadrat, kemudian B adalah koefisien yang berupa angka di depan variabel X, dan konstanta adalah satu nilai angka tertentu. Nah, demikian tentang bentuk umumnya. Kita akan melihat bahwasannya nilai X sebagai variabel itu kita kenal dalam istilah bahasa Indonesianya adalah peubah. Nilai peubah ini itu adalah menentukan fungsi dapat bernilai 0. Ya. Jadi kalau contoh satu di sini, X yang ada itu bisa kita rubah nilainya, makanya disebut peubah. Nah, koefisien yang ada A di sini ini adalah di depan X, kalau tidak ditulis berarti artinya dia 1 nilai A nya. Berarti pertama A itu bernilai 1, kemudian yang kedua ini B nya yaitu min 6, dan juga C nya yaitu bernilai 8. Nah, setelah langkah pertama kita menginjak kepada langkah kedua. Langkah kedua yaitu dengan menuliskan dulu rumus ABC, yaitu X 1,2 adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C dibagi dengan 2 kali A. Inilah rumus ABC. Nah, di sini kita bisa lihat B-nya itu adalah min 6, sehingga kita masukkan menjadi min 6 plus minus akar dari min 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 8 dibagi dengan 2 kali 1, sehingga di sini kita bisa peroleh X 1,2 nya adalah min 6 jadi plus 6, kemudian plus minus akar 36 dikurang 32 dibagi dengan 2 kali 1 bernilai 2 sama dengan 6 plus minus 36 kurang 32 itu adalah 4 diakarkan menjadi 2 dibagi dengan 2, sehingga untuk menentukan X1 itu adalah penjumlahannya yaitu 6 plus 2 dibagi 2 sama dengan 8 bagi 2 yaitu bernilai 4. Selanjutnya X2 itu adalah 6 kurang 2 dibagi dengan 2 sama dengan 4 dibagi 2 yaitu bernilai 2. Nah, kita bisa cermati ternyata dengan rumus persamaan ABC kita bisa memperoleh akar-akar persamaan fungsi kuadrat ya. Nah,
Di sini hal yang perlu kita ingat, di sini ada plus minus. Artinya kalau plus minus ini bisa positif dan bisa negatif. Jadi proses penjumlahan dan juga pengurangan. Sehingga diperolehlah nilai 4 dan 2 sebagai himpunan penyelesaian dari akar-akar persamaan kuadrat ini, yaitu bernilai 2 dan 4. Ya, mudah bukan? Nah, kita lanjut kembali dengan yang kedua. Cara yang kedua itu adalah cara pemfaktoran dari persamaan kuadrat yang sudah ada dan sama dengan yang tadi yang sudah kita kerjakan. Kita akan coba kerjakan dengan cara yang kedua. Nah, kalau cara pemfaktoran itu langkah yang pertama tadi udah kita tentukan A, B, dan C-nya. Nah, sekarang kita akan menguraikan nilai min 6x ini. Kita uraikan min 6x ini dengan proses penguraian seperti ini. Dikalikan A kali C, jadi ada 2 angka nih ya. Kemudian dijumlahkan, nilainya adalah B. Sehingga kalau untuk soal ini itu adalah dikalikan 1 kali 8, itu 8. Dijumlahkan itu nilainya B, yaitu min 6. Sehingga proses perkaliannya itu adalah 4 kali 2. Nah, dan biar hasilnya negatif 6, ini dijumlahkan yaitu min 2 tambah min 4 ya. Nah, sekarang kita baru menguraikan dari persamaan yang ada, yaitu x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 ya, x kuadrat tetap, kemudian di sini 8 plus, dan min 6x nya kita rubah menjadi min 4x dengan min 2x, min 4x min 2x. Sehingga di sini kita akan peroleh secara komutatif, kita keluarkan x-nya karena ini x kuadrat, ini x, berarti KPK-nya itu x. X dikali dengan, biar menjadi x kuadrat, x kali x, biar menjadi min 4x, x kali min 4. Seperti ini. Kemudian sekarang yang ini. Jadi min 2 kali kurung, biar menjadi min 2x dikali dengan x, ini dikurang biar jadi plus 8, min 2 kali min 4. Oke. Nah, sekarang ini ada 2 unsur yang sama, yaitu x min 4, x min 4. Kita komutatifkan sehingga tinggal kita pikirkan x min 2 dikali dengan x min 4 dengan 0, sehingga kita bisa menentukan 2 faktor dari persamaan kuadrat itu, yaitu x min 2 dengan x min 4. Bagaimana menentukan akar-akarnya? Tentunya kalau 2 perkalian, yaitu di sini x min 2 kali x min 4 bisa menghasilkan nilai 0, itu dengan cara salah satu atau kedua-duanya dimisalkan menjadi 0. Jadi x min 2 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. X sama dengan, yang ini pindahkan min 2 nya ke sini jadi 2, kemudian ini x sama dengan min 4 nya pindah ke sini jadi 4 karena menyeberangi ya, jadi berlawanan tandanya. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 4. Demikian ya, ternyata cara pemfaktoran dengan cara rumus ABC memperoleh nilai yang sama, hanya berbeda cara. Nah, sekarang bagaimana halnya dengan cara melengkapi kuadrat sempurna? Nah, kita lihat di sini persamaan kuadrat yang tadi sebagai contoh 2 itu 2x kuadrat min 5x tambah 3. Kita perhatikan di sini bilangan sebagai koefisien x kuadrat atau a itu bernilai 2, sehingga kita harus jadikan 1. Jadi bernilai 1 dengan cara membagi semuanya dengan 2 ya.
bagi dengan 2, sehingga nilainya sekarang ini menjadi X kuadrat min 5/2 kemudian tambah 3/2. Kemudian 3/2 ini kita pindahkan ke samping kanan, jadi X kuadrat min 5/2 X sama dengan min 3/2. Selanjutnya itu adalah menjumlahkan ruas kiri dengan ruas kanan dengan B/2 kuadrat. Ya, dijumlahkan B/2 kuadrat. Sehingga di sini menjadi B-nya itu bernilai min 5/2 dibagi dengan 2 kuadrat, kemudian ini plus min 5/2 dibagi dengan 2. Nah, jika kita perhatikan di sini min 5/2 dibagi 2, yang lainnya bernilai sama, sehingga kita tulis X kuadrat min 5/2 X tetap, min 3/2 nya pun tetap. Nah, ini X kuadrat kemudian min 5/2 X nya itu tetap, begitu juga min 3/2. Nah, bagaimana operasional pembagian ini menjadi perkalian, yaitu dengan membalik dari angka yang kedua ini. Ya, kita balik, nah, jadikan perkalian ini menjadi 1/2. Ini kalikan dengan 1/2, ini dijumlahkan min 5/2 dikali dengan 1/2, min 5/2 dikali dengan 1/2 kuadrat. Oke, kita tuntaskan. Ini perkalian biasa karena ini sudah berbentuk kalian. Perkalian seperti ini. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Min 5 kali 1 menjadi min 5/4. Kemudian yang ini pun sama menjadi min 5/4. Kemudian ini min 3/2 tetap, ini juga tetap. X kuadrat min 5/2 tambah yang sama. Nah, sekarang kita bisa perhatikan bahwasannya jadi ini tinggal menjadi persamaan kuadrat sempurna. Ini X dikurang 5/4 kemudian dikuadratkan sama dengan yang ini menjadi catatan, tinggal dikuadratkan yang min 5/4 nya itu menjadi 25/16. Karena ini penyebutnya belum sama, yaitu 2 dan 16, maka kita samakan dengan cara mengalihkan penyebut dengan 8, pembilangnya sama, dikalikan 8 juga. Sehingga kita lanjutkan di sini X min 5/4 kuadrat sama dengan min 24/16 tambah 25/16. Dan kita peroleh di sini min 24 tambah 25 itu menjadi 1/16. Kemudian X min 5/4 nya tetap. Nah, bagaimana hanya ketika kita ingin menghilangkan kuadrat ini? Tentunya dengan proses pengakaran ya. Jadi kita akarkan ruas kiri dan juga ruas kanan. Nah, dengan mengakarkan kita akan peroleh X min 5/4, kemudian 1/16 menjadi 1/4. Dan jangan lupa di sini adalah plus minus. Ini plus minus. Kemudian min 5/4 nya pindah kemari, sehingga X sama dengan 5/4 plus minus 1/4. Sehingga X1 kita peroleh 5/4 ditambah 1/4 itu adalah 6/4, atau kita ringkas atas bawah bagi 2 sama dengan 3/2. Kemudian X yang kedua itu adalah 5/4 dikurang dengan 1/4, sehingga ini tinggal pembilangnya saja kita kurangi, 5 kurang 1 yaitu 4/4, yaitu bernilai 1. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian dari contoh yang kedua dengan cara kuadrat sempurna itu adalah 1,3/2. Ya,
Sama bukan? Nah, sama bukan dengan proses penentuan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran maupun kuadrat sempurna dan juga dengan cara rumus ABC. Nah, itu tadi untuk latihannya. Sekarang kita semua adik-adik bisa lihat di sini kami sudah sediakan 3 soal. 3 soal yang ada ini mengikuti soal 1, kemudian soal 2 dan soal 3. Silahkan untuk mengerjakannya, dan jika ada kesulitan berikan komentar dalam kolomnya. Nanti kita bila perlukan akan bahas mengenai cara-caranya secara online juga. Demikian, kami berharap senantiasa sehat dan tetap semangat dan terus berkarya. Salam Generasi Pintar Indonesia, Genpi, dan kami undur diri. Terima kasih, sampai ketemu pada sesi berikutnya. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye.